Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah bahwa Tuhanku memerintahkan untuk berbuat adil dan menghadap ke arahnya dalam setiap kali sholat, serta untuk ibadah kepadanya dengan sepenuh hati. Karena seperti awalnya Dia menciptakan kita, begitu juga kita akan kembali kepadanya. Meniadakan segala sesuatu yang bukan Tuhan, hidup dan kembalikan kepercayaan hanya kepada Tuhan saja, menerapkan keyakinan tauhid dan tidak berspekulasi tentang apapun juga, termasuk dengan diri kita sendiri. Selama ini kita mengira bahwa keberadaannya bersamaan dengan keberadaan diri kita. Padahal yang sebenarnya, keberadaan yang ada secara hakiki hanyalah Tuhan saja. Menerapkan keyakinan tauhid tidak perlu lagi kita berspekulasi. Karena siapapun yang pada saat ini merasakan keberadaan dirinya, misalnya pada saat ini kamu sedang merasakan memiliki sesuatu, sebenarnya Tuhan sendirilah yang sedang merasakan demikian. Karena hanya Dialah yang maha memiliki segala sesuatu. Tanpanya tidak akan ada sesuatu termasuk diri kita. Jangan ambil kesimpulan dulu, simak sampai selesai. Deklarasikan perang melawan dugaan tentang keberadaan diri kita dan Tuhan secara bersamaan dengan menerapkan keyakinan tauhid, sehingga terjadi kesaksian dan pengakuan bahwa yang kita rasakan la maujudu bihaqqi illallah, sehingga terjadi kesaksian dan pengakuan bahwa Dia merasakan keberadaannya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Araftu Rabbi bi Rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Selama wujud dirimu masih terlihat, selama itulah kamu tidak akan dapat mengenalnya. Karena hanya Dia sendirilah yang mengenalnya. Tanda terjadinya kesaksian dan pengakuan tentang sifat-sifat Tuhan adalah adanya sifat-sifat tersebut, serta kesaksian dan pengakuan Tuhan yang merasakan keberadaannya. Tidak ada lagi perasaan bahwa kita merasa ada diri lagi. Hanya merasakan keberadaan Tuhan saja. Hanya esa. Qul huwallahu ahad. Setelah kita mencapai dan merasakan bahwa Tuhan merasakan keberadaannya, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, semua akan terbongkar dengan nyata dan terang. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Kezahiran Tuhan ada pada batin hambanya. Dan sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana Abu Arwah wa Adam Abu Bashar. Aku bapak daripada sekalian ruh, dan Adam bapak daripada sekalian jasad. Rahasia Tuhan, zat semata-mata, wal awalu wal akhiru. Nama Tuhan bagi zat Tuhan sendiri setelah diumumkan keberadaannya di seluruh alam ini adalah ketika terjadi keluarnya nafas. La haula wala quwwata illa billah, itu terjadi. Zat semata merupakan nama bagi zat Tuhan sebelum terbongkarnya kenyataan tentang Tuhan. Akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Terbongkarnya pada saat nafas pertama masuk, ketika la maujudun, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la sami'un, la mutakallimun bil haqqi qati illallah, itu terjadi. Nama Tuhan yang benar, Al-Haq, merupakan kenyataan yang terjadi pada tempat pertemuan atau perhentian nafas, tidak masuk dan tidak juga keluar.
sebagaimana pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada Tuhan dan tidak ada hamba lagi, karena yang ada hanya esa zat semata, hakul hak ta'ala. Makanya dalam zikir diam, kalau diamnya sudah benar, maka nafas akan berhenti dengan sendirinya. Saudaraku, sang sejati, inilah tempat pertemuan di antara kedua lautan, lautan lahir dan lautan batin. Pertemuan wal awalu waz zahiru. Dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam waz zahiru, dan dengan Nabi Khidir alaihi salam wal batinu. Hum adalah nama Tuhan yang terakhir kali disebut pada saat nafas terputus. Alif terletak pada batang hidung, lam terletak pada lidah. Tongkat langit-langit yang memperbolehkan nafas penghabisan itu keluar melalui ubun-ubun dengan cara yang lurus setelah nafas pertama memasuki tubuh setelah ruh ditiupkan. Jika lidah tidak menempel pada langit-langit, maka nafas yang terakhir dapat tersesat, tidak menempuh jalan yang lurus tetapi jalan yang bundar. Mim terletak setelah nafas penghabisan berhenti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setelah terjadinya nafas penghabisan, jembatan yang menghubungkan ruh wal batinu dengan jasad wal zahiru itu terputus, maka wal akhiru barulah akan muncul. Sedangkan alif, lam, mim, Allah yang maha lemah lembut dan yang maha meliputi seluruh alam zahir dan alam batin. Jasad selalu mati seperti mayat. Seperti mayat begitulah jasad kita sekarang. Mayat tampak hidup karena rohullah ditiupkan ke dalamnya. Rohullah yang hidup memancar dan terlihat melalui nafas. Selama masih ada nafas, jasad akan tampak hidup. Segala sifat ketuhanan yang terlihat atau terasa pada tubuh adalah sifat ruhullah yang dinyatakan pada tubuh melalui nafas. Oleh karenanya, nafas adalah pekerjaan ruhullah yang menyampaikan segala sesuatu pada tubuh. Ruhullah adalah sifat ketuhanan yang bersifat gaib, yang tidak terlihat oleh mata, tidak dapat diraba oleh tangan, dan tidak terlintas dalam pikiran. Sifat ruhullah ini dinyatakan pada tubuh melalui nafas, dengan merasakan sifat hayunnya di sebalik keluar masuknya nafas. Nafas adalah jalan yang menghubungkan tubuh dengan ruhullah. Setelah nafas terhenti, maka jalan penghubung di antara tubuh dan ruhullah ini barulah terputus. Nafas adalah jalan yang menghubungkan ruhullah dengan tubuh, menjadi tempat di mana ruhullah menyerahkan segala apa yang ada padanya kepada tubuh, dan di mana tubuh menyerahkan segala apa yang ada hanya kepada ruhullah. Setelah ruhullah ditiupkan ke dalam tubuh, maka nafas menjadi jalan penghubung di antara ruhullah dan tubuh. Setelah keluar dari rahim ibu, maka ruhullah terus terhubung dengan tubuh melalui nafas. Dan nafas ini adalah jalan yang lurus yang sudah ditanamkan di dalam setiap tubuh. Maka jaga jalan yang lurus ini agar tidak tersesat. Bernapaslah seperti bayi yang bersahaja. Jangan lari atau keluar dari cara bernapas bayi. Kata Rasulullah, carilah ilmu dari bayi yang masih dalam kandungan sampai mencapai ke dalam kubur. Napas bayi yang masih dalam kandungan belum tersesat, karena bayi sampai anak-anak sebelum ia bisa berpikir, ia tidak berdosa, dan jalan yang dilaluinya belum tersesat. Napasnya selalu di atas jalan yang lurus, dan selalu terhubung kepada ruhullah, selanjutnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita kembali kepada jalan yang lurus seperti bayi. Bernapaslah seperti bayi yang masih berada dalam kandungan, sebab napaslah
satu-satunya jalan yang menghubungkan antara tubuh dan ruhullah. Setelah terjadi nafas penghabisan, seseorang dikatakan mati. Dan nafas adalah jalan di mana ruhullah menyerahkan segala yang ada hanya kepada tubuh, dan tempat di mana tubuh menyerahkan segala yang ada kepada ruhullah. Jaga dengan baik jalan nafas ini agar tidak tersesat. Tersesatnya jalan pernapasan kita, maka akan tersesatlah jalan untuk kembali kepada asalnya diri kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah juga kita akan dikembalikan. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.